Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Durotu Nafisa dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik sampling. Nah, di sini kita ke pengertian. Pengertian dari teknik sampling adalah merupakan teknik atau cara pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi, teknik sampling adalah bagaimana cara untuk kita mengambil sampel dalam penelitian. Nah, secara sistematis teknik sampling itu dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Nah, yang termasuk ke dalam probability sampling, yang pertama itu ada simple random sampling, kemudian ada proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area atau cluster sampling, yaitu sampling menurut daerah. Dan kemudian ada non-probability sampling, yang mana terdiri dari sampling sistematis, sampling kota, sampling insidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, yang pertama di sini ada probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, jika probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama, jadi tidak dibeda-bedakan bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, yang mana meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, kemudian disproportionate stratified random sampling, dan area atau cluster sampling, yang mana sampling menurut area daerah atau daerah. Nah, kita lanjut kepada yang pertama, yaitu simple random sampling. Simple random sampling itu dikatakan simple, yaitu artinya sederhana, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Nah, cara ini dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Kemudian yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Atau itu contohnya, suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai itu berstrata. Misalnya jumlah pegawai yang lulus S1 berjumlah 45 orang. Populasi yang lulusan S2 berjumlah 30 orang, dan yang lulusan STM itu sebanyak 30 orang. Jadi itulah contoh dari proportionate stratified random sampling. Nah, yang selanjutnya yaitu ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMA, dan 700 orang lulusan SMP. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel, karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP.
Yang selanjutnya yaitu ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data itu sangat luas. Misalnya contohnya adalah penduduk dari suatu negara, provinsi, dan kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Nah, contohnya adalah di Indonesia terdapat 30 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi. Maka pengambilan 15 provinsi ini dilakukan secara random. Tetapi perlu diingat karena provinsi-provinsi di Indonesia itu berstrata, yang berarti tidak sama, maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling. Provinsi di Indonesia ada yang penduduknya padat, ada yang tidak. Ada yang mempunyai hutan banyak dan ada yang tidak. Kemudian ada yang kaya bahan tambang dan ada yang tidak. Karakteristik semacam ini itu perlu diperhatikan sehingga pengambilan sampel menurut strata populasi itu dapat ditetapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada non-probability sampling. Bagian dari teknik sampling yang kedua adalah non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Berbeda halnya dengan probability sampling. Jika probability sampling itu dia memberikan peluang yang sama atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Jika non probability sampling itu dia tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama. Yang selanjutnya itu ada sampling sistematis. Bagian dari non probability sampling itu ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Yang selanjutnya yaitu sampling quota. Sampling quota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang peneliti akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Kalau pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Yang selanjutnya itu ada sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Contohnya adalah kualitas makanan, kemudian kondisi politik di suatu daerah, dan lain-lain. Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Dan yang terakhir yaitu ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.